Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, selamat berjumpa lagi dengan belajar kimia itu asik. Saat ini, pertemuan kali ini kita akan ketemu dengan penggolongan materi. Ya, sebenarnya ini sudah kalian pelajari waktu di SMP ya. Nah, tidak ada salahnya kita ulang karena kalian nanti akan melanjut ke struktur atom. Ya. Apa yang akan kita bahas yaitu tentang definisi materi, sifat, perubahan, dan penggolongannya. Kalian pasti sudah paham ya, apa itu materi? Apa coba? Ya, gambar-gambar ini yang dibawa ada buku, ada nasi goreng, ada awan, nah, kemudian ada kertas yang merah-merah ini pasti kalian sudah sangat kenal. Ini semuanya adalah materi. Jadi materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi itu mempunyai sifat. Sifat-sifat materi itu bisa digolongkan ke sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Kita bahas satu persatu. Sifat fisika. Sifat fisika itu sifat yang berhubungan dengan keadaan fisis dari materi itu. Contohnya apa? Titik leleh, titik didih, massa jenis, itu sifat fisika. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan materi menjadi materi lain. Ingat ya, di sini berubah. Contohnya apa? Mudah berkarat, mudah terbakar, itu istilah lainnya mudah reaktif ya, atau reaktivitas. Ya. Sedangkan sifat intensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah zat itu. Ya, misalnya massa, volume, gitu ya. Semakin banyak zatnya, ya, jadi massanya akan semakin besar. Begitu juga dengan volume. Kemudian sifat ekstensif. Sifat ekstensif, sifat yang tidak bergantung pada jumlah zat. Misalnya warna. Ya, warna. Contoh, warna kopi ya, misalnya kalian membuat kopi, wedang kopi itu ya, satu gelas kecil dengan satu gelas besar itu warnanya kan sama. Karena tidak bergantung pada jumlah zatnya, berbeda dengan sifat intensif tadi. Ya. Kemudian massa jenis juga. Dimanapun massa jenis air itu adalah sama, ya, walaupun jumlahnya sedikit atau banyak. Ya, sekarang perubahan materi. Perubahan materi yang pertama yaitu perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Contohnya perubahan wujud, pelarutan itu adalah perubahan fisika. Ya, jadi kalau kalian melarutkan gula dalam air di dalam gelas itu gulanya masih, nanti materinya masih tidak berubah. Cuma di situ wujudnya yang berubah. Tadinya padat jadi cair karena larut dalam air. Kemudian es mencair juga begitu ya. Materinya masih tetap di situ air, tapi wujudnya tadinya padat jadi cair. Itu namanya perubahan fisika. Sekarang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Nah, contoh kalian punya apel, dibelah kemudian dibiarkan sebentar ya. Tadinya warnanya, permukaan buahnya warnanya putih ya. Lama-lama akan jadi coklat. Nah, itu karena materinya berubah, jadi warnanya berubah. Contoh lagi, kalian main kembang api gitu ya. Nah, itu juga perubahan
kimia karena materinya berubah, tadinya kembang api terus dibakar. Ya. Nah, perubahan kimia untuk selanjutnya istilahnya itu sama dengan reaksi kimia. Jadi kalau kita berbicara tentang reaksi kimia sebenarnya adalah perubahan kimia itu sendiri, begitu. Nah, perubahan kimia mempunyai ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama tadi, ya, kalian amati, ada perubahan warna, ada perubahan suhu. Ya, kalian dengan kembang api kan suhunya naik. Kemudian ada pembentukan gas, ada pembentukan endapan. Itu merupakan ciri-ciri reaksi kimia. Nah, sekarang kita menggolongkan materi. Materi itu bisa digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal itu sendiri terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ada campuran homogen dan heterogen. Nah, di antara homogen dan heterogen itu ada namanya koloid. Nah, jadi sifatnya antara homogen dan heterogen. Sedangkan zat tunggal ada unsur dan senyawa. Unsur itu di alam, kalian sudah mengenal unsur ya. Di alam itu ada yang bersifat logam dan non-logam. Nah, di tengah-tengah, di antara logam dan non-logam ada yang namanya metaloid. Sama seperti campuran tadi, ada sifatnya di antara keduanya. Kita bahas satu persatu tentang materi zat tunggal. Nah, apa itu zat tunggal? Zat tunggal itu zat yang terdiri dari satu jenis materi, itu namanya zat tunggal. Ya. Nah, zat tunggal bisa berupa unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi zat lain yang lebih sederhana. Maka dinamakan zat yang paling sederhana. Contohnya oksigen, hidrogen. Nah, unsur itu merupakan zat tunggal yang paling sederhana dari materi. Ya, contohnya kalian sudah mengenal oksigen dilambangkan dengan O, hidrogen dilambangkan dengan H, gitu ya. Kalau senyawa, senyawa apa? Senyawa adalah gabungan unsur yang sejenis maupun berlainan jenis yang saling berikatan kimia. Nah, di sini ingat terjadi ikatan kimia. Bergabungnya itu karena adanya ikatan kimia. Contohnya air. Air, nah ada rumus kimianya yaitu H2O. Nah, ini gunanya kalian belajar kimia. Jadi tahu bahwa air yang kita minum sehari-hari itu rumusnya H2O. Oh, berarti ya, di dalam air ada unsur H dan O yang bergabung. Begitu. Kemudian cuka. Cuka itu rumus kimianya CH3COOH. Jadi senyawa cuka itu gabungan dari unsur C, H, dan O. Jadi di sini ada 3 jenis. Kalau air tadi ada 2 jenis, gabungan dari H dan O. Itu bedanya unsur dan senyawa. Nah, unsur itu paling sederhana disusun dari atom-atom. Maka kalian dulu dikenalkan dengan lambang atom. Gitu. Nah, partikel dasar penyusun materi itu ada partikel senyawa. Coba kita lihat di sini. Partikel senyawa itu apa saja? Ada di kotak A, B, dan C. Kita perhatikan satu persatu kotak A. Kotak A ini adalah gambar dari partikel air. Air. Nah, tadi kalian lihat bahwa rumusnya air H2O. Nah, artinya apa H2O?
bahwa di dalam air itu ada atom H sebanyak 2, atom O sebanyak 1, bergabung secara kimia atau berikatan kimia, kemudian membentuk molekul. Jadi satu molekul. Nah, kalian perhatikan gambarnya A itu. Ada yang bulat-bulat merah, hitam, dan ada yang bulat-bulat abu-abu. Kita misalkan yang abu-abu itu berarti O, ya, jumlahnya 1 kan. Kemudian yang hitam itu H, jumlahnya 2. Jadi di dalam kotak ada berapa molekul H2O? Ada 4 molekul H2O. Gitu. Kemudian yang B. Yang B, molekul karbon dioksida, rumusnya CO2. Nah, dari rumus itu kita tahu bahwa molekul karbon dioksida terdiri dari atom C dan atom O sebanyak 2 berikatan kimia membentuk molekul CO2. Jadi di dalam kotak B, ini yang bulat-bulat hitam itu atom apa? Atom C, jumlahnya 1 kan? Kemudian yang abu-abu atom O, jumlahnya 2. Jadi di dalam kotak B terdapat berapa molekul CO2? Ada 4 molekul CO2. Sekarang yang kotak C. Nah, ini beda lagi. Garam dapur. Garam dapur pasti kita kenal ya setiap hari. Garam dapur rumusnya NaCl. Jadi di dalam garam dapur itu terdapat atom Na dan Cl berikatan kimia. Berapa jumlahnya Na? 1. Jumlahnya Cl? 1. Jadi 1 molekul garam dapur itu terdiri dari 1 atom Na dan 1 atom Cl. Nah, ini gambarnya beda dengan yang A dan B tadi. Karena apa? Jenis senyawanya beda. Kalau garam dapur itu gabungan dari ion Na plus dan ion Cl min. Nah, apa itu ion? Nanti kita bahas berikutnya bahwa ion itu sebenarnya atom. Ya, sama dengan atom, cuma di sini ada muatannya. Kalau tadi atom H, atom O tidak ada muatannya. Kalau ini Na plus Cl min ada muatannya. Nah, ion positif dan negatif itu bergabung membentuk senyawa garam dapur. Karena terbentuk dari ion positif dan negatif, maka dinamakan senyawa ion. Kalau A dan B tadi tidak ada ionnya, disebut senyawa bukan ion. Ya, nanti kalian akan belajar lagi ikatan kimia ini namanya senyawa kovalen, gitu. Ya. Nah, sekarang partikel unsur itu apa saja? Partikel, kalau tadi partikel senyawa, ini partikel unsur. Nih, coba kalian perhatikan kotak A, B, dan C. Kita lihat dulu satu persatu. A. A ini adalah gambar atom helium. Jadi atom helium itu gas mulia. Ya. Jadi di dalam gas mulia terdapat atom-atom helium. Nah, kalau yang B, atom logam. Contohnya logam apa? Besi, seng, emas, itu logam. Ya. Apakah berbeda gambar A dan B? Berbeda. Ya. Jadi letaknya, susunan atomnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena wujudnya berbeda. Kalau H itu wujud gas, kalau B wujud padat. Jadi gas itu atom-atomnya renggang. Nah, kalau padat, atom-atomnya rapat. Kemudian yang C. C ini namanya molekul oksigen. Nah, jadi gas oksigen yang kita hirup sehari-hari itu adalah gabungan dari atom O dan O. Nah, ini sejenis nih. Ya, sejenis bisa bergabung. Nah, bisa bergabung O dan O membentuk molekul O2. Ini sama dengan gas
hidrogen, H2, begitu. H dengan H bergabung. Ya, ingat rumusnya kan O2. Berarti atom O dan O sebanyak 2 bergabung. Gitu. Ini partikel unsur. Ya. Jadi partikel dasar penyusun materi ada 3 atom, molekul, ion. Ini penyusun materi ya. Nah, atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat-sifat unsur itu. Jadi tadi ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Itu partikel terkecilnya adalah atom. Nah, partikel terkecil itu masih mempunyai sifat yang sama. Jadi sifatnya sama. Kalau molekul, molekul partikel netral yang terdiri dari 2 atau lebih atom sejenis maupun berbeda. Nah, ini atom yang sejenis atau berbeda bergabung membentuk molekul. Contohnya H dan O tadi bergabung secara kimia membentuk molekul H2O. Kemudian cuka CH3COOH bergabung membentuk molekul asam cuka yaitu CH3COOH. Jadi molekul ada yang sejenis maupun yang berlainan. Yang sejenis apa tadi contohnya? O2 ya, sejenis. Sekarang ion. Ion itu sebenarnya atom atau kumpulan atom yang bermuatan. Nah, yang atom yang apa contohnya? Misalnya tadi Na+. Ya, atom Na berikatan positif. Namanya ion positif atau kation. Sedangkan Cl- atom klor, Cl itu namanya klor, min bermuatan negatif. Namanya anion. Nah, itu atom yang satu jumlahnya ya. Kalau kumpulan atom, misalnya kumpulan atom OH-. Nah, itu kumpulan atom. Apakah boleh? Boleh. Jadi ion itu ada yang satu jenis, ada yang berlainan jenis. Nah, jadi kalau yang satu jenis namanya monoatomik, kalau yang kumpulan atom namanya poliatomik. Contohnya tadi OH-, SO4 2-, ya, NH4+. Ya, itu adalah ion. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Sekarang kalian mengenal dulu bedanya atom, molekul, dan ion. Ya, sekarang kita bahas materi berikutnya yaitu campuran. Nah, tadi ada zat tunggal, sekarang ada campuran. Nah, kalau campuran terdiri dari 2 jenis atau lebih materi. Nah, ingat di sini hanya bercampur secara fisik, tidak terjadi ikatan kimia. Nah, campuran ada larutan, suspensi, dan koloid. Larutan itu adalah campuran homogen. Jadi sebenarnya istilah lain dari campuran homogen itu larutan. Yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Contohnya apa? Gula dilarutkan dalam air. Ya. Kalau kalian punya gula kemudian dicampur dengan air, diaduk-aduk, maka setelah itu antara zat terlarut dan pelarutnya sudah tidak bisa dibedakan lagi. Itu namanya homogen, di setiap bagiannya sama. Kalau suspensi, campuran hidrogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Nah, contohnya apa? Pasir dilarutkan dalam air, itu hidrogen, karena kita masih bisa membedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Koloid. Koloid itu campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Jadi nampaknya dia homogen tapi sebenarnya heterogen. Kalau dilihat dengan mata biasa homogen, tapi nanti kalau dilihat dengan mikroskop ultra, dia heterogen. Contohnya apa? Santan. Nah, santan itu kalau dilihat dengan mikroskop ultra, dia heterogen, jadi campuran antara lemak dan air. Itu bercampur.
Maka kalau kita biarkan agak lama atau kalau kita didihkan terus-menerus akan nanti ada minyaknya ya, karena campuran minyak dan air itu tadi ya. Itu tentang penggolongan materi ya, ini sebagai dasar untuk kalian nanti belajar materi berikutnya yaitu tentang lambang atom. Ya. Sampai di sini dulu, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk dasar kalian belajar materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.